Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Mahajani dari kelas 1A dengan NIM 131423021. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar kebijakan dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. A. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi organisasi. Bukan hanya persoalan bahan mentah, alat-alat kerja, dan produksi atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dan kegiatan produksi itu sendiri. SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas secara umum. Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni pentingnya MSDM dalam organisasi. Pentingnya SDM ini dapat disoroti dari berbagai perspektif. Moses K. Kegundu misalnya menyoroti relevansi dan pentingnya MSDM ini dari 4 perspektif, yaitu politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Siagian melangkah lebih jauh dengan mengemukakan 6 perspektif atau pendekatan dalam menjelaskan relevansi dan pentingnya MSDM. Keenam perspektif itu adalah politik, ekonomi, hukum, sosial, kultural, administratif, dan teknologi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Seder Mayati 2017 mengemukakan berkaitan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia berdasarkan masa pelaksanaannya dan tugas pengembangan ke dalam beberapa bagian di antara sebagai berikut. Persiapan kerja, pelatihan yang diberikan kepada pegawai baru yang baru bekerja adalah pembekalan di mana mereka mendapat jabatan dalam pelaksanaan tugas yang akan diberikan kepada mereka. Kedua, pelatihan pelayanan. Pelatihan yang diberikan dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Ketiga, pelatihan pasca atau pasca. Tugas pelatihan yang diberikan oleh organisasi ditunjukkan untuk membantu dan mempersiapkan pegawai menghadapi masa pensiun. Unsur-unsur manajemen SDM. Menurut Hasibun 2017, tenaga kerja manusia terutama dibagi menjadi 3 bagian, antara lain pengusahaan, seorang yang menginvestasikan modalnya untuk menghasilkan pendapatan, dan jumlah pendapatan tidak pasti sesuai dengan keuntungan yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, karyawan merupakan aset utama perusahaan karena tanpa karyawan aktivitas di dalam perusahaan tidak mungkin dilakukan. Karyawan memegang peranan yang sangat penting dan mengembangkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Akibatnya, karyawan dapat diperlukan sebagai penjual jasa atau pikiran dan tenaga, dan menerima kompetensi sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, pemimpin. Seorang yang memiliki wewenang untuk mengarahkan seseorang dan bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut menuju suatu tujuan atau sasaran. Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sama dan melaksanakan perintahnya secara efektif.
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Penetapan kerja karyawan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia, karena kesesuaian antara karyawan dengan pekerjaan akan memengaruhi kualitas dan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk berhasil di era globalisasi. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.